Keputusan Rusia mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada awal pekan lalu, berbuntut penjatuhan sanksi pada negara beruang merah tersebut. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina, yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok-kelompok separatis pro-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi. Namun langkah Moskow mendeklarasikan kemerdekaan pada wilayah Donetsk dan Luhansk dianggap fatal hingga sanksi pun berbondong-bondong dijatuhkan. Berikut negara-negara dan organisasi yang memutuskan menjatuhkan sanksi ke Rusia. 1. Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa, 22 Februari 2022, mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina. Donetsk dan Luhansk adalah area tempat bercokolnya kelompok-kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina. Menurut Trudeau, lewat sanksi ini maka warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang ada wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia. 2. Inggris. Inggris pada Selasa 22 Februari 2022 memberlakukan sanksi terhadap 5 bank asal Rusia yakni, Rosia, Isbank, Genbank, Promsvizbank dan Black Sea Bank. Miliarder asal Rusia Gennady Timchenko, Igor bersaudara, dan Boris Rotenberg juga akan mendapatkan sanksi. Pemerintah Inggris menyebut, miliarder Timchenko, yang merupakan pemegang saham utama di Bank Rosia, dianggap ikut berperan dalam destabilisasi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Timchenko adalah sekutu dekat Putin, seperti juga keluarga Rotenberg. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut masih menahan diri dalam menjatuhkan sanksi, namun tidak menutup kemungkinan apapun jika skala penyerbuan Kiev terjadi lebih besar. 3. Jerman. Jerman telah menangguhkan rencana untuk membuka pipa Nord Stream 2 yang membawa gas dari Moskow ke Berlin. Kebijakan ini adalah paket sanksi yang dikenakan pada Rusia, setelah mengerahkan pasukan ke bagian timur Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Selasa 22 Februari 2022, bahwa Nord Stream 2, yang menghabiskan biaya 162,5 triliun, tidak akan disertifikasi. Scholz menambahkan jika dia telah menginstruksikan agar dilakukan evaluasi tentang pengelolaan pasokan energi bagi Jerman. 4. Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya pada Selasa 2 Februari 2022 mengumumkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia setelah negeri beruang merah itu mendeklarasikan kemerdekaan 2 daerah di timur Ukraina, yang diakui Presiden Rusia Vladimir Putin. Sanksi yang bakal diberlakukan tersebut diantaranya membekukan pinjaman Rusia, membekukan lalu lintas transaksi di 2 lembaga keuangan besar di Rusia, salah satunya Bank Militer Rusia. 5. Jepang. Jepang akan menjatuhkan sanksi ke Rusia terkait serangkaian tindakan negara itu ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu 23 Februari 2022, mengatakan tindakan Moskow adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena mencederai kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Menurut Kishida, sejumlah sanksi yang dijatuhkan Jepang, diantaranya melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang, membekukan aset-aset milik individu asal Rusia serta larangan melancong ke Jepang. 6. Uni Eropa. Persatuan Negara-Negara Eropa atau Uni Eropa menyetujui penjatuhan sanksi pada politikus, anggota parlemen, dan pejabat Rusia, yang memungkinkan investor Uni Eropa tidak dapat bertransaksi dengan obligasi negara itu. Kebijakan ini diberlakukan karena keterlibatan mereka mendukung pengakuan 2 wilayah separatis di Ukraina Timur. Meskipun begitu, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyebut pada Selasa malam 22 Februari 2022, bahwa belum ada sanksi langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.